Saudara-saudara, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan pada pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadiran atas penyertaan dan lindungan pada kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami telah mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan melalui firman, berfirman, dan ajarlah kami melalui Roh yang kudus. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 43. Demikian bunyinya. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada di sana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi, kita dihantar untuk merenungkan 5 hal. Yang pertama, menjadikan kehadiran kita kehadiran yang bermakna. Apa yang kuperbuat, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Itulah selalu kata pembukaan Nabi Elisa setiap kali orang datang untuk bertemu dengan dia. Berarti melalui ungkapan tersebut, Nabi Elisa telah memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan untuk menyelesaikan kemelut kehidupan seseorang, untuk memotivasi orang yang datang menghadap padanya supaya mereka selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai mereka. Saudara-saudara, Nabi Elisa di sini mampu memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Kita juga sebagai orang-orang beriman, kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai utusan Tuhan untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi pada saudara-saudara kita, untuk memotivasi saudara-saudara kita ketika dia sedang menghadapi dilema kehidupan. Dengan demikian, maka kehadiran kita berguna, bermakna bagi orang lain. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan menjaga serta mengawasi umat yang dikasihi. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah gagal bertindak untuk menyelamatkan umat pilihannya. Itulah yang terjadi di Gilgal, di mana ketika bencana kelaparan terjadi di sana, Tuhan melalui Nabi Elisa menunjukkan kuasanya yang mampu menyelamatkan umatnya dari bencana kelaparan tersebut. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, maka kita juga harus selalu berserah diri kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu mengawasi dan menjaga kita dalam setiap kemelut kehidupan kita. Yang ketiga, sadar akan tugas dan tanggung jawab. Nabi Elisa tahu betul apa yang harus dia lakukan. Nabi Elisa tahu betul apa yang harus dia perbuat dan apa tugas dan tanggung jawabnya. Dan ketika terjadi bencana di Gilgal, dia langsung hadir di tengah-tengah golongan para nabi yang dipimpinnya. Dia langsung hadir di tengah-tengah umat pilihan Tuhan yang sedang menghadapi dilema kehidupan. Artinya di sini, saudara, bahwa Nabi Elisa tidak beralasan dengan alasan yang macam-macam. Bisa saja dia mengatakan bahwa dia masih ada pekerjaan di negeri orang atau di luar daerah, tapi dia langsung hadir di tengah-tengah kemelut kehidupan umat Tuhan dan kemelut kehidupan di tengah-tengah para golongan nabi yang dia pimpin. Karena saudara, melalui perbuatan Nabi Elisa di sini, maka kita sebagai orang-orang beriman yang diutus oleh Tuhan, jangan pernah melarikan diri dari tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika ada kemelut dalam kehidupan saudara-saudara kita, justru di sanalah kita hadir untuk menyelesaikan kemelut kehidupan mereka. Yang ketiga, indahnya hidup ketika berbagi sukacita. Ungkapan kasih sayang yang paling indah adalah
ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Hidup bukanlah cerita tentang sukacitamu sendiri, namun cerita paling indah dalam kehidupan adalah ketika kita mampu berbagi sukacita dengan saudara-saudara kita ketika sedang terjadi kemelut kehidupan. Saudara-saudara, ketika seseorang memberikan persembahan 20 roti, Nabi Elisa tidak makan sendiri. Dia justru menyuruh pembantunya supaya diberikan kepada para golongan Nabi yang dipimpinnya. Sebenarnya 20 roti tidak bisa mencukupi kebutuhan 100 orang, tapi kuasa Tuhan menyelamatkan mereka. Roti yang sedikit itu bahkan sampai berlebih. Demikianlah firman Tuhan melalui 2 Raja-Raja 4:43 ini yang berkata, orang akan makan, bahkan akan ada sisa. Artinya, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang dalam kehidupan. Ketika kita sedang menghadapi kemelut kehidupan, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyelamatkan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, percayakan hidupmu hanya pada Tuhan. Hidup berbagi dalam kesulitan akan membuat hidup kita berharga, bermakna, dan terhormat. Karena itu, jangan menjadi manusia serakah. Jangan menjadi anak Tuhan yang gampang kehilangan iman oleh karena uang. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti Nabi Elisa yang tidak pernah mau diperhamba oleh materi ini, kita juga sebagai orang-orang beriman, jauhkan hidup kita dari kehidupan yang serakah mementingkan diri sendiri. Jadilah Elisa-Elisa yang masa kini yang mampu berbagi sukacita di dalam setiap kesulitan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah kita rasakan cukup jika kita tidak bersyukur atas pemberian Tuhan, dan jika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, atau dengan kata lain, jika kita hanya hidup di dalam keserakahan. Tapi walaupun sedikit pemberian Tuhan atau berkat Tuhan, jika kita ungkapkan melalui ucapan syukur dan kita mampu berbagi dengan orang lain, justru di sana kita melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, di mana bisa mencukupi kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain. Karena saudara, perasaan cukup akan mampu mengendalikan diri kita dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Perasaan selalu bersyukur dalam kehidupan kita akan mampu menjauhkan kita dari tindakan-tindakan yang tidak benar, yang selalu mementingkan diri sendiri. Hiduplah dalam kebijaksanaan dan selalu merasa cukuplah atas berkat Tuhan. Hidup bersyukur dan merasakan dicukupkan oleh Tuhan, itulah imunisasi iman yang paling ampuh untuk menghempang serangan-serangan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu keserakahan dan lain sebagainya. Dan hidup bersyukur atas berkat Tuhan, itulah imunisasi iman yang paling ampuh memberikan kekebalan kepada kita, menjaga kita dari kehidupan atau keinginan-keinginan yang tidak baik. Karena itu, hiduplah bersyukur dan merasa cukupkan oleh Tuhan. Dan renungan pada hari ini mengajak kita untuk menghayati tema bulanan HKBP pada bulan Agustus ini, di mana tema bulanannya adalah merdeka dari kegelapan, dan tema mingguan 2 Agustus yaitu melawan suap dan korupsi. Semuanya itu akan bisa kita lakukan jika kita meneladani sikap hidup Elisa, seperti dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ini. Terpujilah nama Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan puji atas firman yang telah mengajarkan supaya kami menjadikan hidup kami, menjadikan kehadiran kami di tengah-tengah setiap persekutuan menjadi kehadiran yang bermakna, berguna, dan menjadi teladan pada orang-orang.
Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu seperti Elisa yang mampu berbagi sukacita dengan orang lain di dalam setiap perjalanan kehidupan, bahkan dalam situasi kesulitan sekali. Seperti Nabi Elisa, jadikan kami Tuhan mampu untuk selalu berbagi kebahagiaan, berbagi sukacita. Hari ini Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kehidupan kami, sertai kami Tuhan, dan berkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.